Selanjutnya kita membahas tentang takwa hati. Takwa hati berarti menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit yang membuat dia condong kepada kesesatan dan kemaksiatan. Ada sebuah doa yang sering kita ucapkan yang dipetik dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau beri ia hidayah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Sang Penganugerah kasih sayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8. Di antara penyakit yang perlu kita tinggalkan, yang menyebabkan hati kita condong kepada kesesatan dan kemaksiatan adalah penyakit ragu. Ragu adalah penyakit akidah, penyakit iman yang menjadikan hati kita kebal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan hati kita tidak lagi berkesan ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iman adalah yakin, dan lawan dari iman adalah ragu ataupun syak. Selanjutnya, penyakit hati yang juga cukup berbahaya adalah penyakit riya. Ini adalah penyakit dalam hal ibadah. Maka orang-orang yang beribadah karena riya, ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang salatnya riya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun dari salatnya itu. Orang-orang yang bersedekah dengan riya, maka sedekahnya itu tidak bernilai apapun di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan riya dan menyakiti orang yang kalian bantu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa riya ini termasuk syirik kecil. Saudaraku, selanjutnya adalah penyakit yang sangat juga berbahaya bagi kita adalah penyakit takabur atau sombong. Para ulama mengatakan takabur itu adalah mengingkari ayat-ayat Allah dan memandang rendah kepada orang lain. Orang-orang yang memiliki penyakit takabur ini biasanya merasa dirinya lebih baik dan merasa dirinya serba cukup, yang menyebabkan dirinya merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Dia merasa tidak membutuhkan Allah, dan dia juga merasa tidak membutuhkan orang lain.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh manusia itu melampaui batas karena memandang dirinya serba cukup. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Saudaraku, kemudian ada penyakit hasad ataupun dengki, yaitu merasa senang ketika melihat orang lain susah, atau merasa susah saat melihat orang lain senang. Kemudian penyakit dendam dan sulit memberi maaf. Kemudian penyakit kikir dan cinta dunia. Semua penyakit-penyakit hati ini adalah penyakit-penyakit yang harus kita waspadai dan kita tinggalkan. Harus kita obati dengan ayat-ayat Allah, dengan cahaya ilmu, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, sehingga hati kita akan bersih dari berbagai macam penyakit. Cobalah kita lebih banyak membaca buku-buku yang berjudul tentang tazkiyatun nafsi atau obat hati. Biasanya para ulama menyebutkan banyak sekali solusi terhadap penyakit-penyakit hati seperti ini. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari kecondongan kepada kesesatan.